Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Bilva. Baik, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia, yaitu penyebab, dampak, dan solusi. Langsung memperkenalkan anggota. Ada yang pertama ada Adia Linda, terus saya sebagai moderator Bilva Kwedatanda Jeremias Yombing. Yang ketiga ada Brian Octavio Henry Pratitis, kemudian ada Davin Selma Krisya Mirella, kemudian ada Desandra Firma Serdian, kemudian ada Dinda Krisnanda Victoria. Langsung saja ke slide pertama. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bilva sebagai moderator. Latar belakang dari masalah ini yaitu sampah. Sampah merupakan material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Manusia. Karena pada dasarnya semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah-sampah itu pun bisa dimanfaatkan. Diolah kembali sesuai dengan prosedur 3R. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle. Reduce itu sendiri yaitu mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Kemudian reuse adalah proses menggunakan kembali barang yang bisa dibuang. Dan yang terakhir yaitu recycle adalah mendaur ulang sampah tersebut, biasanya benda sekali pakai. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran yaitu pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, yang seterusnya yaitu tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Bisa slide berikutnya. Ya, rumusan dari permasalahan sampah itu tadi, yang pertama ada apa saja penyebab terjadinya permasalahan dalam pengolahan sampah di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari adanya penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dan yang terakhir ada Dipersilakan untuk Sofia.
Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak permasalahan sampah terhadap kesehatan. Yang pertama ada Suharjo pada tahun 2002 dalam jurnalnya Kondisi Pengelolaan Sampah dan Pengaruhnya bagi Kesehatan Masyarakat di DKI Jakarta, menuliskan bahwa tempat pembuangan sampah akhir atau yang biasa disebut TPA maupun tempat pembuangan sampah sementara, maupun tempat pembuangan sampah sementara, atau TPS, jika tidak dikelola secara baik, dapat menimbulkan berbagai masalah, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah, serta sebagai tempat sarang tikus dan serangga seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain. Mikroorganisme atau bakteri dan jamur akan tumbuh dengan subur di sekitar tempat timbunan sampah sehingga dapat menularkan berbagai penyakit kepada manusia. Yang kedua, limbah rumah tangga dan limbah industri yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan pencemaran berat pada perairan. Seperti air yang tercemar parah tersebut akan mengalir ke sumber-sumber perairan yang sebenarnya berfungsi untuk keperluan sehari-hari. Limbah-limbah tersebut membawa senyawa anorganik dan kandungan berbahaya lainnya yang menyebabkan perubahan drastis pH air. Sampah rumah tangga yang terbuang pun mengandung banyak mikroorganisme yang menyebabkan bau busuk pada air dan mengakibatkan air tersebut tidak layak konsumsi karena berpotensi membawa penyakit seperti diare, muntaber, dan lain-lain. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah yang masuk ke dalam perairan seperti sampah limbah atau sampah pupuk akan mengakibatkan ledakan alga dan fitoplankton dikarenakan adanya eutrofikasi atau perairan yang terlalu subur. Alga dan fitoplankton yang membludak akan menutupi permukaan air sehingga akan terjadi persaingan atau kompetisi bagi makhluk-makhluk air untuk mendapatkan oksigen. Banyak pula keluar respirasi yang membuat air menjadi toksik sehingga mengakibatkan kematian massal menurut Rosmidah Hasibuan 2016. Yang kedua, sampah plastik bersifat sangat sulit terurai. Banyak sampah plastik yang masuk ke lautan akan merusak ekosistem di dalamnya. Yang ketiga, air atau perairan sangat vital dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan industri. Contohnya, dalam pertanian sudah pasti memerlukan perairan yang baik untuk aliran irigasi. Namun, karena perairan tersebut sudah tercemar, air irigasi yang mengalir sudah tidak layak untuk persawahan karena mengandung racun. Yang keempat, ketidakmaksimalan pengolahan sampah di TPA dapat mengurangi keindahan lingkungan sekitarnya. Bukan hanya keindahan, namun kenyamanan warga pun akan ikut terganggu karena bau busuk yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Davin. Selanjutnya, solusi masalah. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakefektifan pengelolaan sampah di Indonesia.
Seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sudah diatur sanksi dan tindak pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri. Hal lain yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mengadakan bank sampah. Selain untuk mengurangi sampah, hal ini juga bertujuan untuk melatih para generasi penerus agar memiliki kesadaran akan kesehatan lingkungan. Cara-cara umum yang juga efektif dalam mengelola sampah yaitu dengan melihat jenis sampahnya. Untuk mengelola sampah anorganik dapat dilakukan daur ulang, pengurangan penggunaan, dan pemisahan sampah. Sedangkan untuk sampah organik, pengelolaan yang tepat adalah dengan pembusukan dan pengomposan. Selanjutnya. Simpulan masalah, pengolahan sampah dengan pengelolaan yang baik akan mendatangkan keuntungan dalam hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan sekitar. Sampah dapat dikelola dengan metode 3R yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, reuse, menggunakan kembali barang yang bisa dibuang, dan recycle, mendaur ulang sampah. Banyak penyebab yang menjadi faktor permasalahan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan adanya beberapa faktor tersebut, banyak dampak yang terjadi akibat dari masyarakat sendiri maupun pemerintah. Selain itu, banyak yang diperlukan juga agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, selanjutnya adalah saran. Pada pemerintah hendaknya dapat meningkatkan upaya penegakan hukum dalam hal-hal formal dalam upaya pembenahan masalah pengelolaan sampah di Indonesia dengan mempertegas tindakan serta memberikan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah. Kemudian ada pada masyarakat Indonesia hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar. Masyarakat juga bisa mengadakan kegiatan yang menyokong pembenahan pengelolaan sampah dengan benar. Nah, kepada pihak-pihak industri hendaknya dapat lebih bijaksana dalam pengelolaan limbah industri dengan melihat dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Maka dapat mempertimbangkan cara pengelolaan limbah industri yang paling efektif bagi semua pihak. Baik, sekian dan terima kasih. Dan presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab saya persilakan. Yang ingin bertanya bisa langsung on mic aja ya. Iya, baik. Saya ingin bertanya. Siapa dulu ini? Ya, Dika, silakan. Oh ya, saya ingin bertanya. Saya Dika Kesti, NIM V11 248. Saya ingin bertanya, di PowerPoint dijelaskan. Sorry, itu siapa ya? Oke, saya lanjut. Di PowerPoint dijelaskan bahwa faktor budaya termasuk salah satu penyebab adanya penimbunan sampah. Bisa beri contoh faktor budaya seperti apa yang menyebabkan penimbunan sampah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dika. Untuk kelompok kami, saya serahkan kepada Sofia untuk menjawab. Oke, tempat dipersilakan.
Terima kasih, Sofia. Saya terima jawabannya. Oke, berarti cukup jelas ya Mbak Dika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Ada yang ingin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya. Siapa dulu? Oh, Mbak Atia dulu ya sepertinya. Ya. Silakan Mbak Atia. Oke, perkenalkan nama saya Atia Nadifa, NIM-nya V11-226. Jadi kan kalian di sini membahas tentang sampah ya. Nah, gimana pendapat kalian tentang supermarket yang masih pakai kantong plastik? Padahal tahu sendiri kalau kantong plastik itu susah buat didaur ulang. Sekian, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Atia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atia. Sebelumnya saya Davin Zalmatnisha Mirella. Menurut kami seharusnya supermarket tersebut bisa lebih sadar akan bahaya sampah plastik. Seperti yang bisa ketahui sendiri bahwasanya kan sampah plastik itu susah terurai dengan tanah. Sampah plastik juga sangat bahaya bagi lingkungan. Jadi seharusnya pihak-pihak supermarket itu bisa lebih sadar akan bahaya sampah plastik. Jadi mungkin seharusnya bisa beralih menggunakan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan dibandingkan menggunakan kantong plastik. Gitu sih Mbak Tia. Kalau cukup dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya mungkin saya menambahkan dari kelompok saya. Jadi kan berhubung dengan plastik itu sulit didaur ulang, pokoknya sulit diuraikan. Nah, kalau dibakar kan juga menimbulkan polusi udara. Nah, solusinya jika kita ingin berbelanja itu juga bisa membawa kantung belanja itu dari rumah sendiri. Jadi kita nggak perlu dapat dari supermarket yang kita ingin belanja sih. Jadi itu. Ada tambahan lain? Kalau tidak ada, saya persilakan kepada Mbak Ayu untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Briliana, NIM V11-228 dari kelompok 7. Saat ini kan banyak sekali ya sampah yang sudah tercemar di lautan. Nah, gimana sih strategi yang baik untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan saya berikan waktu untuk menjawab. Saya Desandra Hilma Zerdian, NIM V112046 dari kelompok 9. Untuk pertanyaan Ayu, saya sudah melakukan beberapa pencarian terkait pertanyaannya, dan saya menemukan beberapa cara penanganan penumpukan sampah di laut, yaitu dengan sebagai berikut. 1. Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut dapat dilakukan melalui pendidikan ASN, pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Lalu cara yang kedua, pengendalian sampah di das atau daerah aliran sungai. Yang ketiga, ada pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan, dan perikanan, serta dari pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, ada diversifikasi skema pendanaan di luar APBN dan APBD. Lalu yang terakhir ada memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Apakah bisa dipahami?
Sudah cukup. Terima kasih. Oke, berarti sudah cukup jelas ya Mbak Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada atau yang kurang jelas dari kelompok lain, silakan bertanya. Tidak ada. Oke. Mungkin langsung ke sesi. Oh ada. Oh ya. Aku silakan. Enggak. Sesi selanjutnya ini kritik atau pertanyaan. Kalau kritik aku mau kritik. Iya. Untuk sesi selanjutnya ada saran kritik. Oh, boleh dulu. Yang mau menambahkan penjelasan. Oke, Mas silakan. Oke, perkenalkan, aku Garis Setiawan dari kelompok 7 dengan V11 ini mengkritik tentang presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 9 dan menurut opini saya secara penyampaian dia cukup jelas dan cukup bagus, tapi untuk masalah PPTN ya mungkin terlalu banyak tulisan jadi kadang-kadang saya juga agak gimana gitu kalau tulisannya banyak mungkin lebih dari saya ya. Terima kasih. Iya, makasih Mas Akbar. Iya, saran yang bagus ya Mas, yang bagus. Bisa diterima. Baik. Saya menambahkan. Iya, silakan. Baik, perkenalkan saya dari Indonesia dari kelompok 7 NIM V112009. Saya akan menambahkan di bagian solusi dalam mengelola sampah. Biasanya sampah hanya dibuang saja dari yang sampah atau nilai lain mungkin tidak ada nilainya dapat juga menjadi sesuatu yang dapat penilaian lain itu. Contohnya sampah dari bara kayu yang dipakai mungkin dapat diolah menjadi ornamen atau aksesori rong-rong mungkin yang dapat nilai yang lebih dan bahkan memiliki nilai yang sangat membanggakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih saran yang bagus buat saya dan kelompok kami juga pikir seperti itu. Kenapa sampah itu bisa diulang dan bisa menghasilkan kemajuan. Untuk saran atau masukan lainnya silakan langsung online aja. Saya mau menambahkan. Oh iya. Mbak Caroline bisa silakan. Saya Caroline Stefani dari kelompok 8 NIM V11 mau menambahkan jawaban dari David sama mengenai smart media yang masih menggunakan kantong plastik. Jadi untuk meminimalisir kantong plastik yang banyak kan kantong belanja yang berbahan dasar kain maupun kantong belanja yang berbahan dasar dari kertas. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saran dan masukannya. Mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan.
ingin menyuarakan aspirasi atau tambahan-tambahan atau menambahi oh ya silakan Mas Adam. Untuk saran tadi saya ingin menambahi tentang pengelolaan sampah. Yang pertama mungkin bisa dilakukan pemrosesan sampah yang lebih ramah lingkungan, dan dalam pemrosesan sampah tersebut kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Azhar tentang pembuatan kerajinan tentang sampah. Nah, itu bisa dilakukan oleh warga sekitar agar warga tersebut bisa mendapatkan hasil yang positif dari sampah-sampah yang ada di sekitar tempat warga tersebut. Jadi mereka tidak menerima hasil negatif dari sampah sama saja, tapi juga dapat mendapatkan hasil-hasil yang cukup positif dari sampah-sampah tersebut. Jadi warga sekitar tidak hanya dirugikan, tapi juga bisa diuntungkan dari sampah-sampah yang ditimbun tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari tambahannya dari Mas Adam, sangat berfaedah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau Mas Deva mungkin ada masukan? Enggak ada. Terima kasih. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dan